Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 1 dalam kitab Arba'in Nawawi. Al-hadisul awal al-a'malu binniyat. Hadis pertama, segala perbuatan tergantung pada niat. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisina Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubil musannafah, yang artinya dari Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang beriman, Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan menerima sesuai apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya atau karena perempuan yang ingin dinikahi, maka hijrahnya akan diterima kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Telah meriwayatkan hadis ini oleh dua imam ahli hadis, yakni Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah al-Bukhari atau Imam Bukhari, dan juga Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi atau Imam Muslim radhiyallahu anhuma di dalam kedua kitab sahihnya, yang kedua kitab tersebut merupakan kitab paling sahih yang pernah disusun. Dalam hadis ini berisi informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya meluruskan niat dalam segala hal, dalam segala amal. Karena sah atau tidak sahnya suatu amal bisa tergantung pada niat. Lebih umumnya, nilai dari suatu amal yang diniatkan oleh seorang muslim dapat tergantung pada niatnya. Dalam hadis dicontohkan melalui hijrahnya umat Islam di zaman Rasulullah SAW, yang dimana hijrah ini adalah salah satu amal yang sangat bernilai jika dilakukan dengan niat yang benar dan tepat. Seseorang yang berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya, yakni hijrah tersebut bernilai ibadah yang berpahala besar. Namun, jika seseorang tersebut hijrahnya karena dunia atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka ia akan mendapatkan dunia dan perempuan itu, yakni sesuatu yang bernilai materi dan kehidupan duniawi. Dalam hadis ini jelas bisa kita pahami bahwa amal yang sama yang tadi disebutkan, contohnya adalah hijrah, itu nilainya bisa berbeda karena adanya perbedaan niat. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, haddatsana Al-Husain bin Ishaq, haddatsana Ibrahim bin Mustamir Al-Uruki, haddatsana Hatim bin Abbad bin Dinar Al-Harashi, haddatsana Yahya bin Qais Al-Kindi, haddatsana Abu Hazim an Syahl bin Sa'id As-Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'minin khairum min amalihi wa amalul munafiqi khairum min niyatihi wa kullun ya'malu ala niyatihi fa iza amilal mu'minu amalan nara fi qalbihi nurun. Telah menceritakan kepada kami Al-Husain bin Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mustamir Al-Uruki, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Abbad bin Dinar Al-Harashi, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qais Al-Kindi, telah menceritakan kepada kami Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, berkata Rasulullah SAW bersabda, niat seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Amal perbuatan seorang munafik
lebih baik daripada niatnya, dan setiap masing-masing orang beramal atas niatnya. Maka apabila seorang mukmin melakukan amal, niscaya bersinar di dalam hatinya suatu cahaya. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 5942. Berdasarkan hadis ini, maka seyogianya kita selalu berusaha menjaga dan meluruskan niat dalam segala hal, baik itu dalam mengerjakan amal perbuatan yang bernilai wajib, sunnah maupun mubah. Dalam Al-Quran, inti niat yang benar dan diajarkan serta wajib dimiliki oleh seorang muslim adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam agama, lagi hanif mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Niat yang ikhlas adalah inti dalam beribadah. Suatu ibadah yang dilandasi keikhlasan akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika suatu ibadah tanpa niat yang ikhlas, maka ibadah tersebut tidak akan bernilai. Dalam kitab I'anatut Thalibin disebutkan bahwa yang termasuk ikhlas dalam beribadah terdiri dari tiga tingkatan. Yang pertama, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala dan menjauhi ajab. Ini masih termasuk ikhlas. Tingkatan yang kedua, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati dan mendekatkan diri kepadanya. Dan yang ketiga, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya karena Allah, bukan karena berharap dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Tingkat ketiga inilah yang paling tinggi, tingkatan ikhlas beribadah yang paling tinggi, karena merupakan tingkatnya para siddiqin, yaitu orang-orang yang benar dan lurus. Ikhlas sebagai inti niat yang benar itu berlawanan dengan riya. Apa itu riya? Yaitu melakukan dan memperlihatkan amal ibadah dengan niat ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Pamasaluhu kamasali safwanin alaihi turabu fasabahu wa bilu fatarakahu salda la yakdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat, sehingga tinggallah batu licin itu kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Sebagai seorang muslim, wajib menjauhkan niat amal ibadahnya dari riya, karena niat yang disertai riya akan menghapus pahala amal ibadah sampai tidak bernilai, bahkan termasuk salah satu dosa besar. Sehingga meskipun amal ibadahnya sama, ketika dilandasi niat yang berbeda, maka nilainya bisa sangat berbeda. Contohnya tadi, amal ibadah yang disertai niat ikhlas akan bernilai pahala, sedangkan amal ibadah yang sama tapi disertai niat riya maka akan sia-sia, bahkan karena riyanya akan bernilai dosa. Dari penjelasan yang telah disebutkan, bisa diperoleh kesimpulan bahwa sesuai dengan hadis pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawi, niat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam amal perbuatan, dan niat yang benar harus disertai dengan keikhlasan. Amal yang serupa bisa berbeda nilainya karena niat. Oleh sebab itu, seorang muslim yang mengerjakan amal baik, amal ibadah, harus berusaha meluruskan dan menjaga niatnya, agar amal perbuatan yang dilakukan, amal ibadah yang dilakukan bisa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.